Alhamdulillah, kita sudah sampai di Madinah dan ini kamarnya. Ini kamar kedua, ada cucu-cucu. Dan ini kamar ketiga. Kami baru selesai sholat subuh. Beginilah suasana di Nabawi setelah sholat subuh. Pagi ini kami sarapan di hotel. Sebagai tiga tempat yang paling utama dibandingkan seluruh tempat-tempat lain yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk berada di tempat yang mulia ini, di tempat yang memiliki keutamaan khusus yang tidak ada di tempat yang lain, orang yang bijak adalah orang yang mampu memanfaatkan kesempatan tersebut semaksimal mungkin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada. Maka apa saja yang perlu untuk kita lakukan dan perbanyak selama kita di kota Madinah. Ini perlu untuk kita pahami. Di antara amalan yang hendaknya kita perhatikan dan perbanyak selama di sini, pertama, mari kita menjaga sholat fardu 5 waktu di Madinah sampai nanti masa terakhir di hari kiamat. Ada jutaan miliaran manusia. Allah pilih para nabi sebagai manusia yang paling mulia. Tanah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Ketika Nabi sampai di sini hijrah dibeli seharga 10 dinar emas, lalu dibangunlah Masjid Nabawi. Awalnya luasnya cuma sampai 1 tempat saja. Seiring dengan bertambahnya kaum muslimin, maka perluasan dan perluasan terus terjadi. Perluasan ini di zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz, ya. Raja Fahad bin Abdul Aziz ini luasnya sekitar 10 hektar. Yang di sebelah ini pintu 24, 25, 26. Ini pintu untuk perempuan. Pintu untuk perempuan. Untuk laki-laki maka lewat di pintu sebelah sini. Ayo saya berjalan lagi. Agak dekat ya supaya suara saya kedengaran sambil jalan pelan-pelan. Di Masjid Nabawi ini pintunya ada 43. 43 pintu. Kemudian ada 10 menara, dan salah satu aturan di Madinah bahwa menara atau hotel itu nggak boleh lebih tinggi dari menara. Ya, jadi hotel itu tingginya nggak boleh melebihi menara Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi pertambahannya ada tahun 2008 dibangun payung-payung ini. Payung-payung 2008. Ya, jumlahnya sekitar 280. Kalau ada relawan yang mau menghitung boleh silahkan. Ya. Ini adalah pintu utama Masjid Nabawi. Pintu 22 dan pintu 21. Gerbang utama, gerbang 336. Ya, ini merupakan gerbang utama. Ini gerbang utama dari Masjid Nabawi. Nah, jauh di belakang sana, sebelah di sana arahnya mana? Ini arah mana? Barat, timur, laut, timur. Sana utara. Kita sholatnya menghadap selatan. Ya, Madinah sebenarnya di Jogja di Madinah kiblatnya ke arah selatan, di Kairo menghadap ke timur salatnya. Itu Gunung Uhud ya, yang kita lihat ini adalah Gunung Uhud. Kalau kita lurus di situ ada lampu-lampu ini ya.
Ya, nyebrang jalan. Ini Gunung Uhud ya. Letaknya di depan, kalau kita dari gerbang utama Masjid Nabawi, kita lihat menghadap ke depan itu kelihatan Gunung Uhud. Sebelah kiri, pas lurus itu adalah pintu nomor 1. Hmm, Namanya pintu Babus Salam. Babus Salam. Babus Salam adalah pintu lurus untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat pada beliau. Allahumma shalli ala Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu Assalamualaikum. di sebelah barat ya. Ini masjid putih kecil, ini namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Oh, ini ya. Jalan ini namanya Jalan Salam, menghubungkan sampai pintu Babus Salam ya. Kalau kita Oh, lurus ke sana, belok kanan dikit, nanti di sana ada Universitas Islam Madinah. Dulu kami sempat belajar di sana S1 ya, dari sini sekitar 12 kilo dari sini. Arah barat, belok kanan. Oke, sebelah kiri ada benderanya. Ini adalah kantor DKM. apa tuh Pak? DKM Masjid Nabawi. Oh. Takmir masjid. Kalau di kita takmir masjid. Takmir Kantor masjid. Takmir Masjid Nabawi. Ah, 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 ah. Ini kantornya. Nah, ini kantornya di sini. Saya pernah masuk ke sini. Oke, kita ke arah sana, Pak. Di sana ada museum Masjid Nabawi. Tapi belum bayar ya. Yang mau masuk nggak apa-apa, belum bayar. Tapi di dalamnya kita bisa melihat bagaimana replika Nabi Muhammad SAW perjuangannya dari lahir sampai beliau wafat. Di sana ada bagaimana Masjid Nabawi dahulu zaman pertama, bagaimana rumah Nabi seperti apa kira-kira, penduduk Madinah di zaman Nabi seperti apa, itu dijelaskan di Museum Masjid Nabawi di situ. Oke, kita lanjut ke sini sebentar. Di depan sebelah kanan ada masjid yang banyak burung. Ah, Itu namanya Masjid Gumamah. Masjid Gumamah ya. Gumamah dari kata gum artinya awan. Gumam itu awan. Dahulu di situ Nabi pernah sholat istisqa ya, minta hujan. Juga Khalifah Umar bin Khattab ketika sholat istisqa juga tempat itu. Masjid Gumamah. Lalu di sebelah kiri arahnya sebelah ada bendera juga tuh kecil, bendera hijau di bar tuh. Oh ya. Itu di bawahnya adalah Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah, pengadilan Syariah Madinah. Nah, dulu yang merah-merah itu dulu pasar. Dulu pasar. Saya jelaskan bahwa di antara karakteristik bangunan Islam, di antara ciri khas bangunan Islam itu zaman dulu, di pusat kota ada masjid jami, masjid besar. Kemudian di dekat masjid itu ada pasar. Oke? Nah, di dekat pasar pasti ada pengadilan. Filosofinya bagaimana? Filosofinya banyak orang yang ribut di pasar. Ya, banyak orang ribut di pasar, berkelahi, menipu dan sebagainya. Maka ketangkap diadili di pengadilan. Setelah itu taubatnya di masjid. Oke? Nah, seperti itu filosofi. Oke, kita lihat ada kubah hijau dan silver ya. Di bawah kubah hijau itu letak makam Nabi Muhammad. Jelasnya kubah hijau yang di bawahnya ada makam Nabi Muhammad. Ini adalah makam Baki. Ini tertutup kalau sebelah sini. Jadi dibuka apabila ada yang meninggal. Yang bisa masuk sini hanya kaum laki-laki, perempuan tidak diperbolehkan. Usir tadi pagi, Uh-uh. cukup waktu, ada beberapa tambahan yang ingin kita ingatkan. Bapak Ibu, kota Madinah ini tanah suci. Tanah suci yang ditetapkan Rasulullah SAW. Maka mari kita jaga adab di tanah suci. Di antaranya, pertama, jangan
mencabut tanaman atau tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya. Tidak Ya. boleh dilarang. Kedua, tidak boleh membunuh binatang beruang. Jadi banyak burung-burung itu tidak boleh diganggu. Kalau perlu kita kasih sedekah dengan makanan, jangan diganggu. Ya? Jangan. Termasuk kalau nemu ada belalang, itu termasuk. Kadang-kadang kalau musim dingin ada belalang banyak, itu nggak boleh diganggu. Biarin aja. Kecuali petugas. Kita jangan. Kemudian jaga akhlak kita dari ucapan dan perbuatan kita. Ucapan kita hindari kata-kata yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Caci, mencela, menghina, berdusta, dan sebagainya. Tidak di tanah suci aja dilarang, apalagi di tanah suci. Dan sekarang ditambah lagi di bulan haram, bulan Rajab. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita perlu untuk berhati-hati. Ya, namanya untuk berhati-hati, waspada, ini tetap dianjurkan. Salman Al-Farisi mengatakan, al-makanu la yuqaddisu ahadan. Tempat suci bukan jaminan semuanya orang jadi baik. Enggak. Tetap aja di sini juga ada berpotensi orang-orang yang berbuat tidak baik. Orang-orang yang berniat tidak baik juga ada. Berpotensi seperti itu ada. Maka kita juga perlu untuk berhati-hati. Jaga harta kita, ya. Paspor jangan dibawa ya. Paspor nanti disimpan di kamar. Oh iya. Kumpulkan sama pembimbing. Cukup dengan ID card itu. Khawatirnya kalau malah nanti jatuh atau hilang. Karena itu buat pulang. Iya, Kalau iya. nggak pulang-pulang malah repot ya. Oke, paspor tolong nanti dikumpulkan ke khusus. Yang ketiga, yang berikutnya, hati-hati dengan modus-modus penipuan. في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك